Pernahkah Anda melihat berita atau mengalami sendiri? Kebun tiba-tiba rusak karena diserbu kawanan monyet ekor panjang. Bahkan, ada yang sampai nekat masuk ke dapur rumah warga untuk mencari makanan. Fenomena ini memang semakin sering terjadi, bukan hanya di desa dekat hutan, tetapi juga di pinggiran kota. Lalu, apa sebenarnya penyebabnya? Monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis adalah satwa asli Asia Tenggara. Mereka termasuk hewan cerdas, sangat adaptif, dan mampu hidup di berbagai kondisi. Biasanya, mereka tinggal di hutan, mencari buah, biji, serangga, atau daun sebagai sumber makanan. Tapi kini, perilaku mereka berubah drastis. Banyak yang mendekat ke manusia. Salah satu penyebab utama adalah hilangnya predator alami. Dahulu, monyet ekor panjang harus waspada terhadap harimau, elang besar, bahkan buaya di habitatnya. Predator inilah yang menjaga populasi mereka tetap seimbang. Namun, ketika predator ini berkurang atau punah akibat perburuan dan hilangnya habitat, populasi monyet bisa meningkat tanpa kontrol alami. Selain itu, faktor lain yang tak kalah penting adalah kerusakan habitat. Ketika hutan ditebang atau dialihfungsikan menjadi kebun monokultur, monyet kehilangan sumber makanan alaminya. Bayangkan, sebuah hutan yang tadinya menyediakan ratusan jenis tumbuhan tiba-tiba berubah menjadi hamparan sawit atau permukiman. Monyet tidak punya pilihan lain selain mencari makanan di tempat yang lebih mudah. Kebun dan rumah warga. Ada juga faktor adaptasi terhadap manusia. Monyet cepat belajar bahwa makanan manusia jauh lebih bergizi dan mudah didapat dibandingkan mencari buah hutan yang musiman. Nasi, roti, bahkan jajanan plastik menjadi target utama. Mereka belajar dari generasi ke generasi, hingga akhirnya perilaku menjarah menjadi kebiasaan kelompok. Konflik pun tak terhindarkan. Petani rugi karena hasil panen habis, warga terganggu karena dapurnya sering dimasuki, dan monyet pun kerap dianggap hama. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, monyet hanya berusaha bertahan hidup di tengah tekanan lingkungan yang berubah akibat ulah manusia juga. Lalu, bagaimana solusinya? Apakah harus dibasmi? Tentu tidak semudah itu. Cara yang lebih bijak adalah mengembalikan keseimbangan ekosistem. Misalnya, dengan menjaga kawasan hutan agar tetap menyediakan makanan alami bagi satwa. Membuat koridor hijau yang menghubungkan hutan terfragmentasi juga bisa membantu monyet kembali mencari makan di alam, bukan di desa. Selain itu, edukasi kepada masyarakat sangat penting. Jangan memberi makan monyet secara langsung, meskipun tampak lucu atau kasihan. Pemberian pakan justru memperkuat perilaku mereka untuk terus mendekat ke manusia. Sebaliknya, manusia bisa mulai mengelola sampah makanan dengan baik agar tidak menjadi undangan terbuka bagi monyet. Kasus monyet ekor panjang ini memberi kita pelajaran berharga. Alam tidak pernah berdusta. Ketika satu bagian ekosistem terganggu, dampaknya akan menjalar ke banyak sisi kehidupan, termasuk kehidupan manusia. Populasi satwa bisa melonjak tidak terkendali, lalu muncullah konflik yang seolah-olah sulit diatasi. Namun, kita masih punya kesempatan untuk memperbaikinya dengan menjaga hutan, melestarikan predator alami, dan mengelola interaksi manusia dengan satwa secara bijak. Kita bisa menciptakan keseimbangan kembali, karena pada akhirnya, manusia dan satwa sama-sama bagian dari alam yang harus hidup berdampingan.